Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iftina Nisa Syabina dengan NIM 2103096007, kelas PGMI 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Kamil MPD. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi penulisan kata ini? Mari kita simak bersama ya teman-teman. Penulisan kata. Yang pertama yaitu ada kata dasar. Adalah kata yang belum memiliki imbuhan, baik itu berupa awalan, prefiks, sisipan, atau akhiran. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh yang A, ibu pergi ke pasar. Kata pergi ini disebut kata dasar. Contoh yang B, Ninis makan buah nanas. Kata dasarnya itu makan. Kemudian yang C, Jody jatuh dari pohon kelapa. Kata dasarnya itu jatuh. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Ialah imbuhan, awalan atau sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, kata imbuhannya adalah ber. Menangis, kata imbuhannya me. Lukisan, kata imbuhannya adalah an. Peraturan, kata imbuhannya adalah per. Mempermudah, kata imbuhannya yaitu mem. Kemauan, kata imbuhannya an. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, gerejawi, kemerawan. Penulisan kata yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contoh, laba-laba. Di tengahnya ini diberi tanda strip ya teman-teman. Cumi-cumi, biri-biri. Kemudian bentuk ulang atau gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertamanya. Contoh, surat kabar menjadi surat-surat kabar, rak buku menjadi rak-rak buku. Sedangkan bentuk ulang lainnya hanya diberi huruf kapital pada unsur pertamanya. Contoh, terus-menerus. Di sini T-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ramah-tamah, R-nya menggunakan huruf kapital. Catatan, jika bentuk ulang diberi huruf kapital, misal nama, lembaga, judul, maka bentuk ulang itu dinamakan bentuk ulang sempurna. Penulisan kata yang keempat yaitu ada penggabungan kata. Ialah frasa atau yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Unsur gabungan yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus sehingga penggunaannya dan penulisannya terpisah. Contoh, buta besar, kambing hitam, cendera mata, orang tua, persegi panjang, dan lain sebagainya. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian harus ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak, strip, istri pejabat. Artinya anak dan istri pejabat. Ibu, strip bapak kami. Ibu dan bapak kami. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Hanya salah satu aja ya teman-teman. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi, lebar luaskan. Kemudian, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, demikian, matahari, apalagi, barangkali, duka cita, ataupun sukacita. Penulisan kata yang kelima yaitu ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan
di ditulis terpisah jika di yang berfungsi sebagai kata depan, atau di diikuti dengan kata keterangan, nama tempat, orang, waktu, petunjuk waktu. Contoh, di depan, di mana, di balik, di Jakarta. Kata di ini penulisannya dipisah ya teman-teman. Kemudian contoh kalimat di yang dipisah yaitu di mana dia sekarang. Penulisan di ditulis serangkai atau digabung jika di yang berfungsi sebagai imbuhan. Contoh, dibaca, ditulis, dinilai. Di yang diikuti pembentukan kata kerja pasif. Sederhananya di digabung jika kata tersebut bisa diubah menjadi kata kerja yang aktif. Contohnya yaitu dimakan. Kata dimakan ini bisa diubah menjadi kata kerja yang aktif, yaitu menjadi memakan. Diminum bisa diubah menjadi kata kerja aktif, yaitu meminum. Kemudian yang keenam adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kata bacalah ini terdapat partikel lah, yang mana partikel lah ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya apapun, siapapun, dan kamu pun. Selain itu, ada juga loh teman-teman beberapa yang ditulis serangkai. Misalnya, meskipun. Kata pun ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan, mereka masuk ruangan itu satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per meternya. Kemudian penulisan kata yang ketujuh yaitu ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya harus dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, buah, main, niat. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Contoh, pandai, aula, survei, saudara, amboy. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh, bapak, lawan, dengan, kenyang. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, April, caplok, makhluk, sanggup, sombong. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, ultra, infra, bentrok. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contoh, bangkrut, bangsa, sanggup. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya berjalan, membantu, terbawa, perbuat, makanan. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, penolong, pengarang. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan, walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu.
Setiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di Delajar. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.Ng. Rangga Warsita. Catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL Strip Ajer. Ini tidak boleh, teman-teman. Harus digabung. Penulisan kata yang ke-8 yaitu ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata gantiku ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ini juga kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Penulisan kata yang ke-9 yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kata sandang si ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu pengirim. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, S.E. Ini memiliki arti sarjana ekonomi. Misalkan, H.Hamid memiliki arti yaitu Haji Hamid. S.KOM Eskom memiliki arti yaitu sarjana komunikasi. Kemudian yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI itu memiliki arti N yaitu negara, K yaitu kesatuan, R yaitu republik, I adalah Indonesia. Tulisan ini tidak menggunakan tanda titik. Kemudian UI yaitu singkatan dari Universitas Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya MAN yaitu memiliki arti Madrasah Aliyah Negeri. Ini tidak menggunakan tanda titik karena bukan nama diri. Kemudian yang ketiga yaitu singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya DLL titik yang memiliki arti dan lain-lain. Singkatan ini harus diberi tanda titik. Kemudian yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N. yaitu memiliki arti atas nama. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm itu memiliki arti sentimeter. Kata cm ini tidak menggunakan tanda titik karena memiliki lambang yaitu satuan ukuran.
Kemudian yang keenam yaitu akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LAN, yaitu memiliki arti lembaga administrasi negara. Kata LAN ini, singkat akronim LAN ini menggunakan huruf kapital semua tanpa adanya titik. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, yaitu memiliki arti badan urusan logistik. Di sini terdapat huruf kapital pada awal penulisan. Kemudian yang kedelapan yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya iptek, memiliki arti ilmu pengetahuan teknologi. Kata iptek ini ditulis menggunakan huruf kecil. Yang ke-11 yaitu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawinya menggunakan seperti ini. Kemudian bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ini penulisan 3 ini memakai huruf. Kemudian yang kedua yaitu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kata 50 ini ditulis menggunakan huruf dan tidak boleh ditulis menggunakan angka seperti yang di bawah ini. Penulisan seperti ini yang di bawah ini perlu dihindari, menggunakan angka pada awal kalimat. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Menggunakan angka harus di tengah, tidak boleh di depan, tidak boleh di awal gitu. Kemudian yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf upaya lebih mudah dibaca, yaitu dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Bilangan ini ditulis menggunakan angka seperti ini supaya bisa mudah dibaca. Kemudian yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 5 kg. Kemudian 2 tahun, 6 bulan, 5 hari. Kemudian yang kelima yaitu angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1015. Angka ini dipakai untuk menomori alamat ataupun rumah ataupun nama jalan, nomor jalan. Kemudian yang keenam yaitu angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Angka-angka ini dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh yaitu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut.
itu bilangan utuh, misalnya 35.012. Kemudian yang B bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua, seperenam, seperenam-belas, 32/3, 1%, 1/mil. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Itu misalnya abad XX atau abad ke-20. Abad ke-20 menggunakan angka ataupun menggunakan huruf. Kemudian Perang Dunia Kedua menggunakan angka Romawi seperti ini juga bisa, menggunakan angka biasa seperti ini juga bisa, atau menggunakan huruf pun juga bisa. Kemudian yang ke-9 itu penulisan kata yang dapat akhiran an, dilakukan dengan cara berikut, misalnya 5 lembar uang 1000-an. Kemudian yang ke-10 yaitu penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus, dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta kwitansi, misalnya telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000, yaitu bisa dipakai menggunakan angka dan juga huruf, biasanya pada kwitansi ya teman-teman. Kemudian yang ke-11 yaitu penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut, misalnya kata lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 sen 50 sen. Kemudian yang ke-12 yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya Kelapa 2, Raja Ampat, Simpang 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.